Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rizka Risma dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan wawasan kebangsaan. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional atau national outlook bangsa Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat Wasantara. Wawasan nasional merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Cara bangsa memandang diri dan lingkungannya tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan bangsa itu menuju tujuannya. Bagi bangsa Indonesia, wawasan Nusantara telah menjadi cara pandang sekaligus konsepsi berbangsa dan bernegara. Ia menjadi landasan visional bangsa Indonesia. Konsepsi wawasan Nusantara sejak dicetuskan melalui Deklarasi Juanda pada tahun 1957 dengan alasan mengapa perlu wawasan Nusantara ini dilatar belakangi oleh sejarah sosiologis dan politik bangsa Indonesia itu sendiri. Apa sajakah yang sekarang mengalami dinamika yang harus tumbuh dalam praktek kehidupan bernegara? Latar belakang politis wawasan Nusantara. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional maupun visi nasional. Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua adalah untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan tujuan nasional Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Visi nasional Indonesia menurut ketetapan MPR nomor 7/MPR/2001 tentang visi Indonesia. Masa depan adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil dan sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Esensi dan urgensi wawasan kebangsaan. Wilayah itu harus merupakan satu kesatuan, tidak lagi terpisah-pisah oleh adanya lautan bebas. Sebelumnya kita ketahui bahwa wilayah Indonesia itu terpecah-pecah sebagai akibat dari aturan hukum kolonial Belanda, yakni Organisasi 1939. Baru setelah adanya Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, wilayah Indonesia barulah merupakan satu kesatuan di mana laut tidak lagi merupakan pemisah tetapi sebagai penghubung. Terwujudnya Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan publik. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak dalam wujud pemerintahan yang kuat dan aspiratif dan percaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Terwujudnya Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping itu, implementasi wawasan Nusantara pada aspek ekonomi mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik secara kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Perwujudan Kepulauan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui secara bentuk perbedaan sebagai pernyataan hidup sekaligus karunia Tuhan. Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bernegara yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku, asal-usul daerah, agama, atau kepercayaan, serta golongan berdasarkan status sosialnya. Budaya Indonesia tidak menolak nilai-nilai budaya asing asalkan tidak bertentangan. Implementasi wawasan kebangsaan bagi mahasiswi atau mahasiswa yaitu dengan cara menata pola pikir yang baik untuk memajukan Indonesia
dalam hal ini melalui pendidikan. Jadilah mahasiswa yang baik dan aktif dalam organisasi-organisasi positif. Menata pola sikap dengan memiliki attitude yang baik dan menata pola tindak agar tidak menjadi mahasiswa yang anarkis dan radikal. Sekian dan terima kasih.